Nah, nanti folikel itu akan berkembang gitu sampai kemudian sel telur itu matang. Setelah matang, kemudian dia pecah, namanya ovulasi. Keluar dari karena sudah matang, sudah matur, sudah baik gitu, kemudian dia pecah. Nah, pecahnya itu yang kita sebut dengan ovulasi. Nah, begitu terjadi ovulasi, kemudian sel telur jadi folikelnya masih tetap di ovarium, yang keluar itu hanya sel telurnya. Ya, sel telurnya ini, yang bulat ini, kemudian ditangkap nih sama saluran telurnya. Ditangkap sama saluran telur, kemudian dia nungguin tuh di daerah ampula. Nanti ada hubungannya dengan kehamilan ektopik. Jadi kalau dari anatominya, jadi ini rahimnya, kemudian ini ampulanya atau tuba falopii, bukan ampula, tuba falopii. Nah, tuba falopii itu dibagi-bagi, ada fimbriae, ada ampula, ada isthmus, ada kornu, kayak gitu. Jadi, nah ini ditangkap nih begitu oocyte-nya atau sel telurnya itu ovulasi, kemudian ditangkap nih sama si saluran telur, si fimbriae ini. Nah, kemudian dia nungguin si sperma itu di ampula tuba, di saluran telurnya di ampula tuba. Kebanyakan di ampula tuba, bisa juga sih, bisa ke sini juga gitu, tapi kebanyakan nungguin di ampula tuba 1 kali 24 jam. Kemudian hubungan sperma masuk ke dalam vagina, masuk ke dalam mulut rahim, kemudian masuk ke kafum uterinya, kemudian dia masuk lagi, kemudian nyamperin tuh ke tuba falopii, kemudian ketemu di saluran telur, ketemu si oocyte atau sel telurnya di saluran telur, kemudian fertilisasi terjadi di saluran telur atau di tuba falopii. Nah, setelah fertilisasi terjadi, kemudian membelah jadi pembelahan 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian nanti masuk jadi morula, masuk ke blastosis, kemudian dia nempel di dalam rahim. Nah, itu proses ketemuannya si oocyte dan sperm, ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kak? Pada tidur semua? Ayo, kalau ditanya dijawab ya. Masih belum ada, dokter. Oke, kita lanjut ya. Ini sebenarnya sih seperti yang sudah saya jelaskan ya, tapi nggak apa-apa, kita mulai sedikit aja. Jadi supaya tahu. Fertilization is the epic story of a single sperm facing. Terus ya, ini aja dulu. Fertilisasi ini During proses sexual fertilisasi intercourse, ya. about 300 million sperm enter the vagina. Nah, spermnya berjuta-juta ya, minimal 15 Soon juta afterward, tuh. millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Ya, kemudian lanjut masuk ke dalam rahim. Kemudian beberapa sperma itu pasti dilakukan, ya ini kan benda asing buat yang perempuan ya, jadi difagositosis, ini makrofag matiin sperma, tapi terus ada sperma yang baik dia pasti akan juara gitu. Nah terus sampai, jadi sel telur atau oocyte itu ya kayak gini, ada koronanya gitu. Ya seperti ini, kemudian didatengin, kemudian di sini terjadi fertilisasi, material genetiknya itu tukeran di sini, ya. Kemudian ini juga proses ini, ya. Ini proses supaya sperma, jadi begitu ada sperma yang masuk, kemudian ditutup supaya tidak ada polispermia. Jadi yang membuahi ini tuh benar-benar cuma satu, supaya material genetik juga nggak salah ya. 23, jadi 46 gitu. Oke, kemudian ini material genetiknya. Oke. The female genetic material. Oke, kita lanjut aja ya. Kemudian,
Nah, ini prosesnya tadi yang seperti saya sebutkan, jadi begitu terjadi ovulasi, jadi folikelnya tuh banyak sebenarnya, tapi yang kenapa kodrat perempuan itu juga melahirkan, jadi gini, misalnya usia sekalian ya, umurnya 20 tahun gitu, 20 tahun itu kalau kita lakukan pemeriksaan jumlah telur itu kita bisa hitung, jumlah folikelnya di dalam telur, yang siklus saat ini, misalnya siklus bulan April, kita bisa lihat. Jadi biasanya diminta datang hari kedua atau ketiga. Nah, kita lakukan USG transvaginal, kemudian kita bisa hitung tuh jumlah folikelnya. Biasanya kalau usia 20-an tahun itu kanan sama kiri folikelnya itu sekitar 15-an, itu udah optimal banget ya. Atau bisa sampai 20, 15 sampai 20 ya, tapi biasanya sih sekitar 15. Dari 15 itu, dari kanan sama kiri yang jumlahnya 15 itu, mereka itu berkompetisi sebenarnya. Sampai kalau kompetisi itu kan selalu ada yang juara. Siapa yang juara? Yang juara itu yang namanya folikel atau grafian folikel atau namanya folikel dominan. Hanya satu yang menang. Nah, selebihnya gimana yang nggak menang itu, yang juara 2, 3, 4, dan seterusnya itu gimana? Mati semua atau atresia. Nah, dari yang folikel grafian itu, yang di atas, kalau kita hitung, di atas 18 mm itu yang juara. Tapi tidak lebih dari 24 mili, jadi kurang dari 24 mili. Nah, kemudian dia baru bisa ovulasi. Jadi telur yang tidak bisa mencapai diameter lebih dari sama dengan 18, dia tidak akan bisa ovulasi. Nah, gitu. Nah, jadi dari folikel-folikel ini yang menjawab kenapa juga satu, perempuan itu selalu melahirkan satu-satu, kemudian yang kedua, kenapa juga telur itu, perempuan itu selalu berhubungan dengan usia. Nah, kalau di agama kita, di Islam gitu ya, kan selalu diminta, udah begitu kamu sudah mampu, sudah akil balik, silakan menikah. Ya iya, karena memang telur itu memang akan berkurang terus dengan meningkatnya usia. Itu belum ada penyakit-penyakit yang lain. Ada penyakit yang lain juga yang bisa menyebabkan telur itu jadi tidak sesuai dengan usianya, dengan umurnya. Misalnya umur 25 tahun, tapi jumlah telurnya kok tinggal 5, tinggal 7. Nah, itu kan tidak sesuai. Itu di luar dari normal ya, gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke sini. Jadi setelah folikelnya itu pecah dan terjadi ovulasi, nah si sel telurnya ketemuan sama si sperma. Nah, kemudian fertilisasi terjadi di ampula, kemudian dia membelah, kemudian dia masuk ke dalam implantasinya sekitar 5,5 sampai 6 setelah menjadi blastosis ya. 8 ini dia blastosis, kemudian dia nempel. Kemudian kalau dari yang 6 itu stay morula, jadi sekitar 3 harian ya. Sekitar 3 hari, kemudian menjadi blastosis itu hari kelima. Jadi kita itu bisa menyebut embrio itu dari fertilisasi, kemudian kita D3 itu namanya morula, kemudian hari kelima setelah fertilisasi namanya blastosis. Setelah blastosis, kemudian dia menempel. Jadi nanti misalnya ada soal kapan window implantation-nya, saat embrio itu statusnya, stage-nya stage yang mana. Nah, bisa jawab nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu. Halo? Kalau Bisa, misalnya, Dok. ya gimana? Bisa, Dok. Ya, apa jawabnya? Tolong. Stage blastokista, Dok. Blastosis ya, yang bahasa Inggris aja deh. Nggak layak kita bilangnya blastokista gitu. Blastosis, SIS tuh malah Indonesia namanya SIS blastosis gitu. Bukan blastokistasisnya itu bukan kista gitu. Jadi blastosis. Nah, kalau ditanya window implantation-nya kapan? Implantation-nya kapan? Kalau saya tanya implantasinya, persada, vaksi, berapa? Kapan window-nya? Window itu misalnya kayak stroke itu kan ada window-nya, gitu, window period-nya. Nah, sekarang kalau saya tanya window implantation itu sekitar kapan?
Berapa hari? Hari keberapa deh? Hari keberapa sejak fertilisasi? Izin jawab dok, hari ketiga dok. Hari keberapa? Ketiga dok. Salah. Hari ketiga itu masih di mana coba? Kamu lihat gambarnya dong. Hari ketiga masih statusnya tadi kan temennya udah bilang saat implantation itu statusnya atau stage-nya itu blastosis. Nah, blastosis itu kalau misalnya 3 hari kan masih morula dia. Ya nggak, Aditya? Berapa? Izin jawab 5-6 ya dok. 5-6. Ya belum 5, lebih sih. Biasanya sih sekitar 5,5 sampai 6 atau sampai 7 bahkan gitu. Ya, almost ya. Jadi nanti maksudnya gini, saya itu tidak akan memberikan soal itu seperti plek dengan soal yang PowerPoint yang saya kasih, nggak akan mungkin. Nanti kalian nggak berpikir itu gitu. Jadi pasti ada kombinasi-kombinasi yang nanti saya bolak-balikan gitu, ya kalian harus tahu gitu. Jadi makanya nggak usah nyatet, dengerin aja saya ngomong. Nah, salah satu dari kalau nggak jelas langsung dok langsung tanya ya gitu ya. Nah, ini tadi Paksi juga malah belum padahal temennya sudah sampaikan sudah di blastosis. Blastosis itu sudah di hari ke berapa? Nah, udah hari ke sini kan D5 kan gitu. Otomatis ya dia pasti akan nempelnya setelah itu gitu. Karena kalau enggak dia masih morula, statusnya masih di kornu nih. Lihat nih, ini kan di kornu, ini di ampulanya. Nah, sedangkan implantasi itu sudah di endometrium gitu. Ya, Misyarah jelas? Jelas? Iya dok. Insya Allah jelas. Jelas dok. Iya, kalau ditanya itu jawab ya. Nah, itu salah satu adab dari belajar itu kan juga kayak gitu, hubungan sama dosen ya. Kalau ditanya langsung jawab gitu. Kita orang Islam, Ramadan lagi ya. Oke, sekarang nih, ini hampir sama lagi ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi ovulasi, balik-balik ya, bolak-balik harus ngerti nih. Jadi blastosis, kemudian dia akan nempel implantation, jadi sekitar 6-7 hari sebenarnya. 5,5 ya, kalau hitungannya tengah malamnya juga bisa sebenarnya, jadi hitungannya lebih ke 6-7 ya. Ini kalau misalnya kita ada fotonya, jadi ini kalau misalnya kita lakukan bayi tabung, kita bisa lihat itu. Ini waktu waktu sel telurnya. Kemudian ini pembelahan 2, pembelahan 4 sel, pembelahan 8 sel. Ini sudah jadi early blastosis. Kemudian ini sudah compact ya, sudah bagus nih embrio yang seperti ini yang bagus. Nah, ini baru nanti ini tahapannya sudah di blastosis nih, sudah masuk ke sini tinggal nempel. Seperti itu. Ya. Kemudian ini juga sudah masuk ke blastosis ya. Di blastosis itu sebenarnya sudah ada inner cell mass dan ini jadi bentuknya udah seperti ini dan ini yang namanya tropoblast ya. Kita lanjut. Oke, nah ini development zygote ya. Jadi setelah jadi embrio nih kemudian akan terbagi nih. Yang ini namanya inner mass cell atau orang-orang bilang embryoblast, tapi saya lebih jamaknya kalau kita ngomong itu inner cell mass gitu. Nah, ini yang akan bakal jadi janin. Kemudian yang ini, ini tropoblast, outer layer of cells atau tropoblast. Nah, tropoblast ini yang nanti akan jadi plasenta yang akan nempel kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti saya tanya pertanyaannya, yang akan jadi plasenta itu siapa, tropoblast atau si inner cell mass ya, kalian harus sudah bisa jawab lah ya. Ya itu tinggal diputer kan. Nah kemudian dari inner cell mass-nya ini nanti dia bentuknya seperti ini, jadi kayak streak ya, kayak kita bilangnya itu kayak disc. Nah ini ya, embryonic disc with 2 germ layer, jadi ada 2 layer. Layernya masih ectoderm sama endoderm. Jadi ekto malah justru yang di luar ya, yang di sini. Jadi tergantung kita ngelihatnya. Kalau lihat dari sini yang endoderm, yang di dalam sini yang ini ectoderm. Jadi dia bentuknya seperti disc aja, streak ya, primitive streak kita bilangnya kayak ya disc gitu, kayak garis lurus kayak seperti ini.
Nah, kemudian ini nanti yolk sac itu penting itu karena material genetik tukerannya di sini. Nanti yolk sac ini akan hilang di umur kehamilan 12 sampai 13 minggu. Nah, kemudian ini maternal cell-nya ya, kemudian ini endometrium, ini trofoblast nanti akan nempel semua ke sini ya. Ini terjadi di hari ke-12-nya. Oke. Nah, kemudian ini yang tadi saya sampaikan, inner cell mass, kemudian trofoblast, kemudian implantation-nya hari ke-6 ya. Kemudian kalau inner mass cell-nya itu ternyata kemudian membelah, nah itu bisa membelah juga, dan kalau dia membelah ya udah kok gitu dia masuknya monozigotik. Jadi pasien bayi tabung saya masukkan nih 1 embrio. Ternyata di dalam dia membelah sendiri. Nah, dia dapat jadi 2. Jadi ya monozigot jadinya. Embrionya twinnya, gemelinya tipenya tipe monozigot ya. Kemudian ini kalau jadi week kedua, kemudian inner cell yang tadi, yang bentuknya tadi disk tadi, itu akan terbagi 2. Jadi epiblast dan hipoblast. Yang epiblast itu jadi ke amniotic sac atau ketuban ya. Kemudian yolk sac-nya itu dari hipoblast. Ini kemudian kemudian setelah 3 minggu, kemudian yang tadi tuh ektoderm, endoderm, kemudian dari ada invagina. Jadi kita dari yang endoderm ini, kemudian dia migrasi jadi mesoderm, invagination of mesoderm. Kemudian tetap ektodermnya. Jadi malah jadi masuk ke 3. Jadi trigerm, jadi dari yang 2 tadi ektoderm, endoderm, invaginasi menjadi mesoderm. Nah, sekarang ada 3 nih jadinya di minggu ketiga, ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, ektoderm itu membuat central essential form dari brain cord. Jadi bisa dibayangin kan, kalau yang paling tadi yang lurus tadi, yang bagian luar tadi itu nanti jadinya kepala, kemudian spinal cord ya, kemudian sama lapisan kulit. Gampang ngapalinnya. Kemudian yang mesoderm, yang invaginasi dari ektoderm tadi itu akan jadi skeletal muskulatur ya, jadi skeletalnya, circulatory organ, genitourinary, pokoknya bagian dalam aja, bagian dalamnya. Kemudian endodermnya bagian dalam lagi, apa? Digestif sama respiratory organ, ya gitu. Saya tidak akan tanya minggu yang saya lebih tanyakan itu nanti yang ini kalian harus tahu memang ektoderm, mesoderm sama endoderm. Ini nanti akan kalian bawa terus kalau sudah masuk ke bagian onkologi atau misalnya bagi ke bagian bedah, kok ada tumor di sini, tumor di sini. Nah, oh itu dari ektoderm, oh jenis selnya begini, begini. Nah, itu paling tidak kalian sudah harus tahu ya. Oke, kemudian ini sama sih minggu ketiga juga. Nah, ini rangkumannya. Jadi epiblast tadi kemudian dibagi menjadi 3, ektoderm, mesoderm, sama endoderm. Nah, selebihnya seperti ini. Misalnya respiratory lewatnya dari mana? Dari endoderm. Mesoderm apa? Genitourinary. Kita genitourinary lah dari mesoderm. Ya, tinggal dihafalin ya. Tapi sebenarnya sih lihat aja bentuk layer-layernya, nanti habis itu bisa bayangin sendiri. Oke, kemudian masuk ke 29 atau minggu keempat. Dari minggu keempat sudah mulai ada heartbeat-nya, heart start pumping gitu. Sekitar 4 minggu atau 1 bulan dengan ukuran setengah sentimeter. Nah, ini yang tadi tuh, ini ektodermnya, mesodermnya, kemudian luarnya dalamnya endodermnya. Kemudian minggu ke-6 bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau dari USG tadi kan kita lihat udah 4 minggu sudah ada heart start pumping ya. Tapi kita baru dari misalnya kita ada fasilitas USG baru bisa didengerin sekitar 5 minggu atau kita bisa dokumentasikan si janin ini, fetus ya, bukan embrio lagi, fetusnya itu sekitar 5 minggu 5 hari atau 5 mingguan lah, 5 minggu kita sudah bisa dokumentasiin janinnya, sudah bisa dengar denyut jantungnya. Nah, sekitar segitu ya, sekitar 6 minggu inilah dari bentuknya seperti ini. Sekitar 1,3 cm ya.
Kemudian 8 minggu, nah sudah seperti ini, ya. Kemudian 20 minggu udah terjadi plasenta, umbilical cord, amnion, semua udah persis. Jadi pembentukan organ itu trimester pertama, disebut trimester pertama itu 12 minggu. Nah, 12 minggu itu pembentukan organ sudah selesai. Tapi baru bisa dilahirkan 9 bulan karena fungsinya belum sempurna. Dan fungsinya itu baru sempurna setelah 9 bulan. Jangan bilang 9 bulan, Ding. 37 minggu. Nah, dikatakan cukup bulan itu 37 minggu. Ya. Jadi jangan kalau bilang sama masyarakat itu 9 bulan itu 36 minggu ya. 36 minggu masih belum, masih dianggap prematur. Tapi dikatakan cukup bulan atau aterm itu 37 minggu. Oke. Nah, di sini dari tahapannya, dari fertilized egg, 2 sel, 4 sel, 8 sel, kemudian morula, blastosis, kemudian 8 sel morula, blastosis, kemudian fetus 10. Nah, udah. Itu aja sebenarnya perkembangan janinnya. Ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Aras Nur Hidayat. Izin dok bertanya, kalau Boleh. misalkan belum cukup umur tapi udah ada misalkan harus Dapat salinan. segera dilahirkan itu bisa atau gimana dok? Bisa, pasti bisa sih. Jadi maksudnya 37 minggu itu sebenarnya paru-parunya itu dikatakan matang itu atau cukup bulan dan bayinya itu udah benar-benar siap deh kalau lahir gitu. Yang paling dikhawatirkan itu sebenarnya paru-parunya. Karena paru-parunya itu matang pertama sebenarnya 34 minggu. Jadi dikatakan matang itu sebenarnya 34 minggu bayi-bayi itu udah matang. Cuma organ yang lain misalnya mata masih belum kayak gitu. Tapi yang paling krusial itu kita lihat paru-parunya. Jadi begitu sebenarnya kan paru-paru itu masih belum berfungsi sebelum di dalam di intrauterin. Nah, begitu lahir kan ada tekanan negatif, beda kan? Beda tekanan di dalam sama di luar kan. Nah, begitu si bayi itu keluar, nah baru tuh paru-parunya ngembang gitu. Nah, kalau tidak bisa ngembang gimana? Nah, itu yang ditakutkan. Siapa yang mau ngembangin gitu. Nah, makanya kenapa bayi-bayi itu baru boleh lahir 37 minggu. Tapi misalnya nih, ibunya preeklamsia, nanti kan kalian akan bahas ya, preeklamsia segala. Nah, preeklamsia itu kuncinya itu cuma satu, lahirkan bayinya. Kan gitu, karena plasenta itu harus dikeluarkan. Artinya kalau plasenta dikeluarkan, kan lahirkan bayinya, kan gitu. Nah, tergantung yang memperberat, misalnya ibunya itu keadaannya malah nggak bagus, bayinya juga nggak bagus, kayak gitu. Nah, kalau gitu kan kita harus mengeluarkannya sebelum 37 minggu, misalnya 28 minggu misalnya. 28 minggu, ya memang resiko kita harus bilang, kita punya NICU nggak, punya neonatal ICU nggak, pasti biasanya dipantangin dulu paru-parunya, kemudian setelah pematangan paru, ya apa boleh buat kita keluarkan. Soalnya kalau dengan yang keadaannya ekstrim ya memang kita lebih membelain, dalam tanda kutip bukan belain sih, lebih menyelamatkan ibunya dibandingin si adiknya. Nah, itu yang nanti kalau kalian jadi dokter obgyn ya kadang-kadang ketemu yang seperti itu ya jadi dilema, duh gimana nih adiknya, ya apa boleh buat, kita harus selamatkan ibunya dulu. Misalnya plasenta previa, perdarahan terus, biur sampai habis plasenta previa, intinya itu selamatkan ibunya, karena yang keluar itu darah ibunya. Nah, kalau misalnya dia perdarahan terus yang nggak bisa, ya kan harus lahirkan si adiknya, supaya plasenta itu harus dikeluarkan. Nah, itu apa boleh buat. Keadaan seperti itu. Ya, tapi yang dikatakan cukup bulan itu 37 minggu sampai 40 minggu. Ada kalau di William itu bisa sampai 42. Tapi kadang-kadang kita setelah 42 itu baru posterem. Tapi kalau di Indonesia 40 minggu tuh due date-nya ya. Tapi kalau keadaannya baik kita bisa tunggu 41. Keadaannya baik lagi 42. Kalau enggak ya kita terminasi di situ. Oke, dari yang ini ada nggak? Rais Dava, pusing banget ya. Izin dok tadi bertanya ya dok ya. Tadi kan Ya. saya yang
mulai dari dia minggu yang ke-6 itu kan tadi bisa didokumentasi janin sama bentuk janinnya dok ya. Jadi apa namanya USG yang benar-benar kelihatan kayak dia itu jenis kelaminnya itu termasuk di minggu ke-6 atau bagaimana ya dok? Bukan. Jenis kelamin itu organnya itu kan dibentuk 12 minggu. Tapi kita kalau jenis kelamin itu kita baru bisa lihat 13 minggu 5 hari. Itu pertama kali kita bisa lihat. Jadi kalau di awal itu maksudnya lihat janinnya tok. Oh, kita kan pengen tahu janin itu berdenyut atau enggak, hidup enggak, umurnya sesuai enggak dengan umurnya. Ya, kalau misalnya dia begitu 5 minggu 5 hari atau sekitar 6 minggu kemudian kita USG, oh Bu, hidup Bu, ada janinnya. Kemudian kita ukur ukurannya. Oh Bu, 5 minggu 5 hari sesuai dengan menstruasinya Ibu. Dari dihitung berdasarkan umur kehamilan, berdasarkan haid, umur kehamilannya 5 minggu 5 hari, adiknya juga 5 minggu 5 hari. Denyut jantungnya Bu, ada Bu, positif Bu, gitu. Hanya itu saja. Tapi kalau kita kembali lagi nanti kalian ada bahasan USG dasar juga ya. Jadi USG di awal itu cuma pengen tahu hamil di dalam rahim. Nah itu dulu deh. Setelah di dalam rahim, kemudian kelihatan nggak tuh janinnya. Nah janinnya itu harus kelihatan. Kalau tidak, nah sekarang makanya kenapa the power of anamnesis ya. Tanya dulu siklus menstruasinya. Siklus menstruasinya normal nggak? Teratur nggak? Kalau tidak teratur, dia misalnya panjang-panjang, pasien itu kebetulan ibu itu PCO misalnya, polycystic ovarium, nanti deh bahasannya itu ya, tapi dengerin dulu aja. PCO itu salah satu gejalanya menstruasinya selalu mundur-mundur, lebih dari 30 hari, jadi 35, 38. Nah, kadang-kadang kan kita selalu menghitung umur kehamilan berdasarkan haid. Nah, si adiknya belum kelihatan gitu. Nah, itu wajar aja seperti itu. Jadi jangan cepet-cepet bilang kalau gugur. Tergantung ya, jangan nanti soalnya kalau kalian nanti soalnya di puskesmas itu sudah dapat USG. Bolak-balik dikatakan gugur gitu. Begitu dikirim ke kita ternyata ada kan, aduh gimana? Oh, ditanya begitu digali siklus menstruasinya gimana Bu? Oh saya mundur, nggak teratur, kayak gitu. Jadi menentukan umur kehamilan itu penting banget dilihat dari siklus haidnya, teratur atau tidak teratur. Ya, itu untuk untuk yang tadi pertanyaannya Rais ya, gitu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, ini agak gampang, toh juga pertanyaannya nggak terlalu yang penting-penting tadi saya sudah sebut ya. Sekarang kita pindah ke kehamilan ektopik aja, ya. Ini yang sering akan ditemuin. Oke. Pertama-tama sih, nanti dulu deh. Ntar dulu, lanjut ya. Ectopic pregnancy. Nah, ini insidensinya lumayan ya, 1-2% all konsepsi kalau di Amerika tuh. Oh ya, by the way, buku ajar saya itu William Obstetri ya. Jadi kalian silakan download buku ajarnya William Obstetri. Kalau ginekologi itu dari Novak atau Sperov gitu. Oke, sekarang balik lagi. Ectopic pregnancy sekitar 1-2%. Jadi artinya ectopic pregnancy itu, balik lagi. Jadi kalau fertilisasi yang tadi kita sebutkan ya, fertilisasi terjadi di fallopian tube atau tuba fallopii, kemudian akan implant di endometrium lining of the uterine cavity. Jadi ada di endometrium ya, di cavum uteri. Kemudian kalau di luar endometrial lining ya atau di cavum uteri itu namanya ectopic pregnancy. Nah, sekitar 1-2% kalau di Amerika segitu. Oke. Nah, ini dia tadi saya bilang. Nah, ampula. Jadi kebanyakan tuh prosesnya karena dia nungguinnya itu kebanyakan di ampula. Nah, ampula itu 70%-nya. The most frequent site karena si ovum tadi, si oocyte tadi itu
kan ditangkap dari Fimbriae, kemudian dia masuk kan. Nah, di sini kan, jadi kalau hamil itu benar-benar butuh saluran telur yang sehat gitu. Karena di sini tuh sebenarnya di saluran telur tuh ada silia-silia, rambut getarnya. Rambut getar itu yang akan bergerak terus yang memindahkan si sel telur, oocyte. Jadi jangan, kalau misalnya kualitas sel telur, kualitas silianya tidak bagus, kok gitu dia nanti diam aja di Fimbriae. Nah, kok gitu nanti bisa kehamilan ektopik, nggak bisa masuk lagi ke dalam, kan gitu. Nah, jadi benar-benar koordinasi yang benar-benar harus bagus kalau mau terjadi kehamilan spontan ya. Nah, begitu masuk ke sini dia nungguin 1 kali 24 jam. Datang nggak nih spermanya? Kalau nggak datang ya udah, kalau gitu aku resorpsi, pergi, atresia juga, kayak gitu. Makanya perempuan itu memang diciptakan waktu ribet ya, cuma 1 kali 2 dalam satu siklus itu cuma 1 kali, kemudian keluar, udah keluar, cuma 1 lagi yang keluar, sudah keluar, minta didatengin aja. Jadi ini ibaratnya kalau ada cewek nih ngejar cowok kayaknya nggak sesuai dengan kodrat ya, karena telur itu tuh nungguin gitu, nungguin sperma datang, bukan dia tuh tugasnya tuh cuma kinclong aja, bagus, koronanya bagus gitu. Nah, kualitasnya bagus, pasti nanti sperma akan datang gitu. Ya, buat cewek-cewek, apalagi kita yang ini ya, nggak usah nembak-nembak cowok deh ya, malu-maluin. Pernah ditembak, Rais? Kalian pada nggak ngantuk apa ya? Jihan, udah pernah nembak kamu? Ini Jihan cowok apa cewek? Cewek kan? Nggak kelihatan mukanya. Oke, jadi di ampula itu sekitar 70%. Kemudian di ismik, itu ismus, ini karena nggak bisa masuk nih sebenarnya ya, makanya memang dia penyempitan. Ismus itu artinya sempit ya, menyempit, ada gangnya lah gitu. Jadi ada ismik itu atau ismus sih sebenarnya, itu penyempitan gitu. Nah, karena dia memang penyempitan ya, kemudian silianya mungkin nggak bagus, begitu udah pembelahan besar dia baru sampai sini, stagnan di sini gitu, nggak bisa masuk ke dalam gitu. Kemudian di Fimbriae itu 11%, interstisial itu di sini semi-semi antara di saluran telur sama di tuba gini, si interstisial ini. Kemudian 5% yang lain itu ada di ovarium juga bisa, di peritoneal cavity juga bisa, di cervix juga bisa, dan bekas sesar, di prior cesarean scar ya. Kemudian ada juga nih, ada yang namanya, ini paling nggak kalian harus tahu, ada yang namanya heterotopic pregnancy. Jadi kembar, 1 di dalam rahim, 1 di luar rahim. Nah, itu namanya heterotopic ya. Oke, symptoms-nya ini aja deh, baca yang bahasa Indonesianya aja. Amenore, perdarahan pervaginam, nyeri perut bagian bawah. Kemudian kalau misalnya saya gerakan slinger pain itu nyeri goyang cervix, slinger pain. Jadi kalau misalnya kita periksa dalam, kemudian kita gerakan itu mulut rahimnya, cervixnya, nah ibunya kesakitan sekali. Nah itu yang namanya slinger pain. Kalau kita belum periksa, biasanya nyeri perut bagian bawah. Jadi yang paling banyak datang itu, dok saya hamil, keluar darah, orang ngiranya pasti abortus. Tapi nyeri perutnya kok sangat banget. Nah, kalau abortus insipien juga nyeri perut bagian bawah gitu. Jadi, tapi kemudian nanti diperiksa tanda vitalnya bagaimana, pemeriksaan dalamnya gimana, kayak gitu. Ya. Jadi early sign itu adanya abnormal bleeding, early sign-nya, kemudian tapi telat menstruasi, tapi HCG harus positif. Nah, kalau HCG urin masih belum positif, ya periksa HCG darah gitu. Kemudian pelvic pain, kemudian irregular bleeding itu ya perdarahan pervaginam ya. Kemudian ini bukan diapalin, diingat-ingat ya. Klasik clinical triad-nya itu yaitu amenore, perdarahan pervaginam, kemudian abdominal pain atau nyeri perut bagian bawah atau slinger pain. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya sebenarnya
damage tuba ya, tubanya rusak lah gitu. Nah, rusaknya itu biasanya karena memang pasiennya itu sudah pernah operasi sebelumnya atau dia punya riwayat sudah operasi kehamilan ektopik juga. Nah, kalau dia sudah pernah kehamilan ektopik, apalagi kalau di di tuba yang sama, misalnya di tuba kanan pernah operasi, kemudian nggak dipotong, nggak diambil tubanya, cuma diikat aja gitu. Bukan diikat ya, tapi di salpingostomi misalnya. Nah, kemungkinan dia akan terjadi kehamilan ektopik itu sangat besar. Kemudian pokoknya intinya tubanya rusak deh gitu. Nah, rusaknya itu bisa karena yang tadi bekas operasi atau kok enggak yaitu paling banyak STD sekarang. STD itu sexual transmitted disease ya. Karena pelvic bisa gonore, paling serem tuh chlamydia nih. Gonore, chlamydia atau yang lainnya, bisa HPV juga bisa. Pokoknya semua STD berpengaruh. Kemudian ada endometriosis, appendicitis, previous pelvic surgery juga. Nah, exposure to diethylstilbestrol ini sudah tidak pernah dipakai sejak tahun 80-an. Jadi ini saya juga nggak ada pengalaman ada pasien yang suntik ini. Ya, ini biasanya untuk pematangan paru. Oke, kemudian pemakaian IUD. Nah, pemakaian IUD itu juga bisa kalau di William itu dikatakan karena pemakaian obat pil KB kontrasepsi juga bisa. Nah, di situ maksudnya gini, kalau si kontrasepsi itu kan ada kandungannya ada progesteron plus estrogen atau progesteron saja. Nah, progesteron itu yang dianggap membuat si silia itu lambat bergerak atau motilitas dari motilnya pergerakan peristaltiknya si tuba itu lambat gitu. Jadi membuat dia jadi ketahan kayak gitu. Oke, kemudian penyebabnya ya ini yang tadi ya, dia sudah pernah tuba ligasin atau ini steril. Nah, steril. Jadi misalnya udah nggak pengen punya anak, kemudian minta dipotong atau diikat aja seperti ini, otomatis pasti sudah tidak baik kualitasnya. Kemudian dia pengen, misalnya ini ada pasien saya yang di Aceh dulu waktu tsunami, kan banyak tuh yang sudah udah nggak pengen punya anak, kemudian tsunami, kemudian banyak yang suaminya pada meninggal, kemudian dia menemukan jodoh baru, kemudian dia pengen disambung lagi, nah gitu. Nah, begitu disambung lagi, ya resiko si ibu itu kehamilan ektopik itu besar, gitu. Ya, kemudian IVF juga, IVF sendiri, ini dia nih, maksudnya IVF itu juga kita jelas-jelas IVF itu bayi tabung ya. Jadi bayi tabung itu kan ada transfer namanya transfer embrio. Nah, kita sudah masukkan tuh, sudah ditransfer embrio pas di dalam rahim. Di dalam rahim pas di tengah ada ukurannya. Di USG itu udah ukuran embrio yang dimasukkan kita bisa lihat tuh ukurannya segini-segini sudah gitu. Dari fundus itu sekitar 1,5 cm sudah pas di situ. Tapi ya berapa lama setelah udah 2 minggu berikutnya kita sudah bisa tahu HCG, loh kok HCG-nya kok rendah atau positif tapi kok nggak tinggi gitu. Biasanya batasannya sekitar 110, 120. Jadi kalau dia 100 HCG-nya titer darah ya nih ya, bukan urin, 120 itu biasanya sudah intrauterin. Tapi kalau di bawah 120 biasanya kita sudah curiga, waduh, jangan-jangan kehamilan ektopik nih gitu. Nah, padahal IVF sendiri itu sudah jelas kita masukkan, tapi ya embrionya jalan-jalan gitu. Kemudian, nah ini jadi kalau ada pasien ini alurnya ini aja yang dilihat ya. Kalau ada pasien amenore, kemudian ada faktor resiko kehamilan ektopik. Ini KE itu maksudnya kehamilan ektopik garis miring T itu terganggu. Kalau terganggu itu artinya sudah ruptur atau sudah pecah saluran telurnya atau tuba fallopinya. Sudah pecah artinya dia bahaya. Kalau kehamilan ektopik saja, jadi kehamilan tapi belum pecah itu masih nggak apa-apa. Nah, di sini kita harus pastikan hamil atau tidak. Dengan apa? Dengan tes HCG urin negatif, tapi kok pasiennya ada tanda-tanda seperti kehamilan ektopik, ya udah periksa darah. Kemudian kita lakukan USG segera, ya.
Kemudian di sini tujuan USG itu hanya memastikan hamil intrauterin, itu aja. Seperti yang tadi saya sebutkan di depan tadi ya. Jadi tujuan di awal itu hanya pengen tahu di dalam rahim hamil atau tidak, di dalam rahim atau tidak, ada janinnya atau tidak, berdenyut atau tidak. Nah, kalau bisa dapat, tapi tujuan awalnya 1 sama 2 tadi. Oke, nah sekarang bagaimana mendiagnosisnya? Salah satu gejalanya tadi ya, yang tadi amenorrhea, abdominal pain, sama vaginal bleeding. Nah, sekarang diagnosisnya harus ada HCG tesnya. Kemudian kita USG, kalau enggak jelas juga terpaksa harus laparoskopi. Nah, di laparoskopi ini kita cari di mana sih sebenarnya, karena ini ukurannya sangat kecil, jadi KET itu tadi kalau kita lihat yang di awal di dalam rahim itu, di dalam tuba itu kan hari ke berapa? Hari ketiga aja dia terakhir di tuba. Setelah itu hari kelima dia implantation di dalam. Jadi paling tidak 5 minggu aja kemungkinan sudah pecah gitu. Nah, jadi bayangin aja 5 minggu ukurannya kecil banget gitu, dan kita harus dapetin si saluran, kok di tuba nggak ada, kok di dalam rahim nggak ada ya, di tuba kok nggak ada ya. Makanya kenapa diagnosis di sini laparoskopi dengan memasukkan kamera. Jadi laparoskopi itu masukkan kamera ke dalam rahim, kemudian kita cari di situ ada nggak gitu ya. Oke, kemudian untuk treatmentnya itu dibagi 3, observasi, pakai obat, pakai obat methotrexate sama surgery. Nah, kalau dengan expectant management atau observasi itu kalau dia ibunya itu nggak ada gejala gitu, tidak ada symptoms, kemudian HCG-nya juga di bawah 1000, ini maksudnya 100 ya, mili IU per liter gitu. Jadi low serum HCG-nya, kemudian itu ntar dulu ibunya nggak ada keluhan kok gitu. Kemudian kita juga waktu USG ukurannya kok nggak sesuai dengan umur kehamilannya. Misalnya terlihat dari USG, ternyata nggak kelihatan kok adiknya, misalnya ukuran kantongnya aja, ukuran kantongnya harusnya 5 minggu sekian kan. Nah ini kok ukurannya lebih kecil lagi gitu. Oh ya udah kok gitu, ini kemungkinan kehamilan kan tidak selalu berjalan baik kan, bisa aja kehamilannya tidak berkembang atau blighted ovum tapi terjadinya ada di tuba kayak gitu. Nah kemudian kita lihat lagi dropping nggak, turun nggak. Kalau kemudian juga masih belum tahu juga, ya udah kok gitu kita bisa observasi. Kalau misalnya nanti berkembang terus, ya mungkin bisa methotrexate atau surgery, jadi berlanjut menjadi obat atau surgery. Nah, sekarang methotrexate itu ini syaratnya harus stabil kondisi ibunya, jadi nggak boleh berdarah, nggak boleh ada terganggu, kehamilan ektopik terganggu nggak boleh. Kemudian tidak ada severe pain juga. Kemudian pasien tuh masih bisa diajak untuk maintain communication ya. Soalnya setelah disuntikan pakai methotrexate, pasiennya itu kan boleh pulang, tidak harus dirawat. Nanti sekitar 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian, nanti akan diukur HCG-nya. HCG di dalam darahnya harus berkurang sekitar 15% dari HCG awal. Ya, kalau misalnya masih juga belum berkurang atau plateau gitu ya, diem aja, tidak naik. Kalau naik pasti kita langsung masukkan ke surgery, diambil nih, nggak bisa enggak gitu. Tapi kalau dia datar aja plateau gitu, kita bisa masukkan shot yang kedua, masukkan methotrexate yang kedua, ya. Oke, sampai nanti decrease to 0 over the next 2 sampai 6 minggu. Jadi kita bisa tunggu 3 bulan. Nah, kalau misalnya ini tadi ibunya stabil, kemudian kita dari hasil USG-nya itu tidak kelihatan janin ya. Kalau sudah kelihatan janin, berdenyut lagi, nah itu kemungkinan nggak akan mungkin bisa berhasil dengan methotrexate. Tapi kalau misalnya ukurannya ternyata kantongnya kurang dari 3,5 atau misalnya umur kehamilan 5 minggu, tapi kok ukurannya kok kecil banget, nah itu ini yang maksudnya ini. Ya. Oke, kemudian, oh ya ini
dosingnya ya, bisa single dose, bisa multi dose ya, 15% yang tadi saya sebutkan, hitungannya ya, hitungannya per meter square dari 50 mg. Jadi kalau misalnya beratnya 60, nanti per meter square dihitung pangkat 2 dari tinggi badan. Kemudian kadang-kadang dikasih leukovorin. Jadi methotrexate, nanti deh ada nih lanjutnya. Nah, di sini methotrexate itu siapa? Dia folic acid antagonis. Dia tugasnya apa? Dia mengikat dihidrofolat reduktase. Enzimnya diikat nih supaya apa? Supaya tidak terjadi dihidrofolat 2 tetrahidrofolat yang dia mengaktifkan folic acid. Jadi dia folic acid ini yang akan arrest DNA, RNA dan protein sintesis. Jadi di stop untuk memproduksi DNA, RNA dan protein sintesis. Nah, kemudian dia juga akan rapidly proliferating trophoblast. Nah, cuma side effect-nya akan ada masalah di mukosa gastrointestinal, di bone marrow dan respiratory epithelium gitu. Oke, kalau surgical treatment. Di sini saya tulis laparotomi, laparoskopi. Ya, tidak semua rumah sakit tidak punya laparoskopi. Kemudian satu-satunya ya kalau misalnya adanya laparotomi ya laparotomi. Jadi pemilihannya itu sebenarnya gini. Kalau laparoskopi, kalau ibunya stabil, hampir kayak methotrexate, ibunya vital sign-nya normal, nadinya bagus, belum ada terjadi perdarahan banyak, itu kita laparoskopi. Nah, kalau laparotomi, kalau kita butuh segera cepet gitu, perdarahan ibunya, HB-nya tinggal 5, kita udah harus buru-buru, kita harus laparotomi gitu. Nah, kemudian nih laparotomi usually is reserved for those ectopic pregnancy have rupture dan menyebabkan severe internal bleeding. Nah, kayak gini nih tubal pregnancy-nya nih. Jadi tubanya gendut nih ya. Ini besar, kemudian ini rahimnya ovari. Nah, ini belum ruptur ini masih belum ruptur. Kalau yang ini belum ruptur juga, orang ruptur itu ya udah langsung pecah-pecah kayak gitu dengan banyak perdarahan di dalam rahim. Oke, nah ini cara operasinya yang tadi saya bilang kalau ini total salpingectomy, udah ambil semuanya deh gitu. Dipotong langsung, jadi artinya untuk next pregnancy-nya hanya mengandalkan 1 tuba. Artinya kesempatan ibu tersebut untuk punya hamil itu berkurang 50%. Ya, kalau misalnya yang salpingostomi itu parsial salpingectomy itu diambil dibuang nanti disambung. Nah, ini yang kemungkinan kehamilan akan terjadi kehamilan ektopik berulang itu sangat mungkin terjadi. Jadi kadang-kadang kita harus untuk menentukan bahwa ibunya ini mau total salpingectomy. Kalau sudah rusak banget ya, udah pecah semuanya ya terpaksa kita salpingectomy. Tapi kalau misalnya belum pecah gitu, nah kita ada pilihan, walaupun kita sudah harus edukasi ke pasiennya. Nanti kalau misalnya ini saya ambil cuma sebagiannya aja, nanti habis itu disambung, kemungkinan ibu akan hamil seperti ini lagi sangat besar. Itu penting banget untuk di-inform konsenkan. Nah, tapi kadang-kadang kita juga mikir, waduh ibunya udah umur segini, kemudian masih belum punya anak, misalnya ini baru hamil pertama, kemudian kalau kita potong salpingectomy, nanti artinya kesempatan chance-nya kan jadi 50% cumaan, karena telur itu kan saling bergantian untuk ovulasinya, bisa kanan, bisa kiri, bisa kanan, bisa kiri, kayak gitu. Nah, jadi artinya kemungkinan untuk jadi bayi tabung jadi gede gitu. Jadi kita benar-benar kalau mau melakukan tindakan kita harus lihat integral ya. Jadi nggak bisa cuma satu. Oh yaudah deh diambil aja ini tanpa memikirkan yang lain-lain. Jadi di sini pentingnya informed consent. Kemudian nah before the tube rupture. Jadi makanya laparoskopi itu kalau misalnya pasiennya itu belum ada tanda-tanda maksudnya tidak ada tanda ruptur, dalam tanda kutip perdarahan banyak, pasiennya stabil, nah kita bisa lakukan salpingostomi. Tidak harus laparoskopi sebenarnya. Salpingostomi itu stomat, dibuatin bolongnya. Nah ini dibuka, kemudian dikeluarin aja gitu, kemudian ikat lagi. Tadi kan dipotong tuh salpingec exit gitu kalau act tuh. Nah, kalau ini stomi dibuka, kemudian linier aja, kemudian habis itu dikeluarkan, kemudian dijahit. Tapi tetap edukasinya harus seperti itu. Ya.
Oke, nah ini the patient desire to conserve her fertility, kemudian hemodinamiknya harus stabil, tubal pregnancy, kemudian belum ruptur dan kurang dari 4 cm, kontralateral, apalagi untuk yang kontralateral tube-nya absen atau rusak. Nah, kontralateral misalnya waktu KET-nya di sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya ternyata nggak punya lagi atau udah rusak gitu. Nah, kita di eman-eman lah di salpingostomi gitu. Ya. Oke. Take home message-nya ya udah. Lebih banyak ke diskusi aja. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Ini akan banyak dan ini pasti nanti akan digabung dengan abortus abortus banyak banget jadi DD-nya itu abortus iminen juga bisa, insipient juga bisa, incomplete juga bisa gitu. Tinggal yang membedakan aja. Febrilia, kamu ada aktif soalnya. Febrilia, saya anggap kamu absen ya. Tadi saya minta kamu mengaktifkan kamera. Amin Aryoseno itu juga tidak ada. Kan saya udah bilang absennya begini saya. Permisi dok, izin bertanya. Ya boleh. Izin bertanya dok, metotrexat kan termasuk obat dengan indeks terapi sempit. Artinya kan toksisitasnya sangat tinggi ya dok. Lalu bagaimana mengoptimalisasikan dosis? Yang tadi sudah disampaikan, jadi diameternya itu kan harus kecil, jadi misalnya tidak ada fetal echo-nya, tidak ada denyut jantungnya, kemudian diameternya tadi lebih kurang dari 3,5 cm ukuran kantongnya. Nah itu kamu masukin metotrexat dengan nanti inform konsennya belum tentu berhasil gitu, dan efek sampingnya harus disampaikan. Begitu. Baik, terima kasih banyak dok. Ya. Ini banyak loh yang mau saya tulis ya, nanti saya anggap tidak absen. Ada lagi? Dok izin bertanya dok tadi dok. Yang partial salpingectomy tadi tuh yang kehamilan ektopik berulang itu bisa terjadi itu di salpingectomy yang parsial dok tadi ya dok? Iya betul, yang harus kita lakukan tindakan. Baik dok, terima kasih dok. Izin bertanya dok? Iya. Untuk yang tadi seperti dokter jelaskan itu kan terkait yang sterilisasi ya dok kepada perempuan itu, terus nanti juga kalau misalkan ada